Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama mengikuti kajian Akhlaqul Banin, ya, yang dimana melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang al-ifah dan qanaah, ya. Bab 2 bagian 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ifati aidan wa huwa ahummaha an yakuna afifal farji wal batni anil muharramati kazina wal liwati wa akli riba wa aliyatim. Allah Ta'ala, innal ladzina yaquluna amwal al-yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naron wa sayaslawna sya'ira. Wa fil hadisi ahabul afafi ila Allah Ta'ala afaful farji wal batni, ya. Jadi yang keempat itu maksudnya termasuk al-ifah, dan yang terpenting darinya adalah terpelihara kemaluan dan perutnya dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya apa? Zina, liwat apa? Homoseksual, makan riba, atau makan harta anak yatim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10, ya. Jadi kita harus tahu, ya, apa itu zina, apa itu liwat, makan riba, atau makan harta anak yatim, ya. Dalam hadis ditegaskan, kesucian yang paling disukai Allah Ta'ala adalah sucinya kemaluan dan perut, ya. Sucinya kemaluan dan perut, ya. Misalnya ketika di depan kalian di meja makan, misalkan, ya, ada makanan, makanannya banyak, ada roti bakar, ada ayam goreng, ada es cendol dan sebagainya, ya, ada pempek, ada bakpao,
seblak, pokoknya ada semua di situ. Ya, sampai yang nabati semua ada. Ya, ternyata karena perutnya lapar ya, dia lupa. Wah, alhamdulillah ada rezeki. Anda coba dulu pempek. Ternyata pempek itu miliknya Khalid. Ya, Anda coba dulu seblak. Ternyata sebelaknya punyanya si Sahrul ngomel-ngomel, punya gua mana gitu katanya. Terus secara tidak langsung apa yang tadi orang itu makan itu menjadi apa? Jadi haram karena bukan miliknya. Itu aspeknya dari mana? Aspek menjaga kemaluan atau perut kalau itu? Perut. Kalau aspek menjaga kemaluan itu tahu sendiri lah, ya. Jangan menumpahkan di sembarang tempat. Ya, misalkan air digunakan secukupnya, ya. Sabun digunakan seperlunya, ya. Ngerti kan maksudnya? Kalau mandi, ya sebisa mungkin. Kalau misalkan antum memiliki sabun, pergunakan sebaiknya. Jangan buat keramas, kan aneh. Sabun saya buat keramas, nggak bisa gitu ya. Yang ada itu rambut gatal-gatal karena bukan pada tempatnya. Penyebab terjerumus ke dalam maksiat kemaluan adalah pandangan. Hati-hati pandangan ya. Karena dari pandangan itulah yang tidak terjaga, maka naik, langsung naik. Itu bahaya kalau kayak gitu ya. Maka kalau misalkan ada lawan jenis, misalkan ahwat, lihat ihwat, itu ganteng banget ya, nggak usah dilihat ya. Maksudnya sepintas aja gitu. Misalkan juga ada ihwan juga, itu ada ahwat, lumayan juga tuh gitu. Dari belakang misalkan tuh ahwat dari belakang sama semua, gitu. Pas dari depan ternyata adiknya, ya. Makanya harus jaga pandangan. Ya, jaga pandangan ya. Karena itu termasuk apa? Al-ifa. Maka ya, kamu harus memelihara matamu dan tidak membiarkannya terus-menerus memandang hal-hal yang membangkitkan nafsu atau selera yang diharamkan. Hati-hati ya, nanti kalau pas liburan, yang bahaya itu bukannya secara nyata, tapi secara maya. Maksudnya dunia maya, ya, secara online itu bahaya. Anak iseng-iseng mau lihat kajian di Nida, sebelum itu kajian di Nida ada iklan biasanya tuh. Ada iklan. Ini iklan apa sih? Apa sih ini? Diketik ternyata kayak gitu. Itu bahaya jangan ya. Anak pengen lihat kajian Nida misalkan, ada game nih, ikut. Ya, jadi apa itu panas supaya panas kajian, tapi karena game, karena YouTube. Tapi kalau misalkan aku lihat YouTube yang bermanfaat, misalkan cara memasang kompor gas, cara menghafal yang benar, cara istiqomah untuk menghafal, bukan cari apa? Cara membunuh orang. Itu jangan kayak gitu ya. Itu nanti antum di apa namanya? Dipertanggungjawabkan. Karena YouTube itu banyak yang baiknya, tapi banyak juga yang kurang baik bagi seumuran kalian. Tapi bagaimana kitanya untuk menyikapinya? Kalau kita positif, insya Allah apapun itu, Facebook semuanya yang ada situs-situs kayak gitu tuh pasti baik.
Tapi kalau kita dari awalnya udah memiliki pikiran yang buruk, pasti semua buruk, semua pasti. Pasti kalau dicari itu ada semua. Di Facebook pasti ada, di YouTube walaupun dia tuh nggak ada kok kayak gitu. Dia tuh kayak dia apa ya? Ada hak cipta, kekerasan kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Gitu. Tapi tetap aja ada yang tidak patut antum lihat, ya. Jujur, ketika antum buka YouTube lebih banyak buka kajian-kajian ustadz atau yang lainnya. Sekarang tuh yang lagi viral itu kartun apa? Kartun apa? Yang dia ada punya pasangan suami istri, kartunnya itu. Yang satu namanya Alfa, tahu nggak apa? Yang satu namanya Cago. Avocado, masa nggak tahu? Tahu nggak? Oh enggak, masya Allah, atau kurang update. Nggak apa-apa, kalau kayak gitu nggak apa-apa, berarti bagus ya. Pokoknya itu pemerannya itu semuanya tumbuhan. Ada wortel, ada terong, ada pisang, pokoknya tumbuhan semua. Iya. Ya. Hati-hati ya, dan bijak dalam menggunakan internet. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran surat An-Nur ayat 30. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Dalam hadis qudsi, pandangan yang terlarang itu merupakan salah satu panah beracun dari iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepadaku, maka aku menggantinya dengan iman yang dirasakan kenikmatan di dalam hatinya. Dalam hadis Nabawi, wanita adalah perangkap setan. Tidaklah aku tinggalkan sesudah aku wafat. Fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada wanita. Maksudnya, maka sadarlah atas nasihat ini dan amalkanlah itu agar kamu selamat dari siksa dunia dan akhirat. Terutama di zaman ini di mana tersebar berbagai kemungkaran, kemaksiatan dan orang-orang yang meremehkannya. Nabi SAW bersabda, tidaklah pelaku zina itu berzina bila dia seorang mukmin. Tidaklah pencuri itu mencuri bila dia seorang mukmin. Dan tidaklah peminum khamar itu meminumnya bila dia seorang mukmin. Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba atau dimakan sendiri dan yang memakannya atau memberi makan kepada orang lain dan penulis serta kedua saksinya. Itulah bahaya riba ya. Jadi semuanya kena, dari akar sampai daun. Maksudnya dari pemula sampai yang makan itu hati-hati ya, kena semua. Dalam hadis ini juga disebutkan, terkutuklah orang yang melakukan perbuatan kaum Lut atau Nabi Lut alaihissalam. Itu maksudnya apa? Homoseksual. Hati-hati ya. Yang kelima, sesungguhnya qanaah. Nah ini yang kelima sudah masuk ke qanaah. Qanaah itu apa? Baik, kebalikan dari al-ifah. Sesungguhnya qanaah adalah kemuliaan, kehormatan dan ketenangan. Sedangkan ketamakan adalah kehinaan, kepayahan dan kecemaran. Nabi SAW bersabda, kemuliaan yang mukmin adalah
apabila dia tidak mengandalkan manusia lainnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, ketamakan itu menghilangkan hikmah dari para ulama. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu berkata, berilah aku wasiat. Nabi bersabda, janganlah kamu mengharapkan milik orang lain dan janganlah kamu tamak, karena ketamakan adalah kemiskinan yang nyata. Sayyidina Ali karamahumullah wajah berkata, janganlah kamu mengandalkan orang yang kamu kehendaki, niscaya kehendaki tentu kamu menjadi tawanannya. Berbuatlah baik kepada siapa saja yang kamu hendaki, tentu kamu menjadi pemimpinnya. Orang merdeka itu tidak menjadi budak apabila dia tamak, dan budak itu dapat merdeka apabila dia dapat menerima apa adanya. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang memelihara diri melalui firman-Nya. Orang yang bodoh menyangka mereka sebagai orang yang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Yang keenam, asal qanaah adalah berhemat. Disebutkan dalam hadis, tidaklah menjadi miskin orang yang berhemat. Selanjutnya disebutkan lagi dalam hadis, barang siapa berhemat, Allah akan membuatnya kaya, dan barang siapa boros, maka Allah membuatnya miskin. Percayalah pada takdir Allah dan tenangkan hatimu dengan bendaharaan Allah yang tidak pernah habis. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Apabila keadaanmu sempit, maka tunggulah pertolongan dari Allah Ta'ala. Sayyidina Ali karamahullah wajah berkata, janganlah kamu tunjukkan kepadanya manusia kecuali kebaikan. Musibah akan menimpamu atau teman akan menjauhimu. Jika rezeki hari ini menjadi sempit, sabarlah hingga esok. Ya, mudah-mudahan musibah dunia lenyap darimu. Berkata At-Taghlai, ya, apa? At-Taghlai. At-Taghlai. Ya, At-Taghlai apa kategori? Ku tenangkan jiwa dengan harapan yang aku nantikan. Ya, alangkah sempitnya kehidupan kalau bukan karena harapan yang lurus. Abu Firas Al-Hamdani berkata tentang qanaah, sesungguhnya orang kaya itu adalah yang kaya jiwa. Apabila kamu memiliki sifat qanaah, maka segala sesuatu menjadi cukup. Penyair lain berkata, qanaah menimbulkan setiap kemuliaan padaku. Kekayaan manakah yang lebih mulia daripada qanaah?
Jadikan ia sebagai modalmu dan jadikan ketakwaan sesudah itu sebagai barang dagangan. Ya, maksudnya dari perkataan-perkataan itu, ya, bahwasanya qanaah itu di dalam kehidupan manusia harus diperhatikan. Karena kalau sudah memiliki sifat qanaah, maka insya Allah segala sesuatu yang antum terima, segala sesuatu yang antum punya itu pasti cukup. Ya, cukup. Karena apa? Tidak berpikiran yang buruk-buruk, ya. Karena orang yang qanaah itu memiliki sifat yang baik orangnya, tidak mudah marah dan tidak mudah menyerah apa yang telah diujikan. Seperti halnya para santri sekalian, ya, bersabarlah dalam menuntut ilmu. Ya, ketika ada ujian kehidupan, ujian soal dan lain-lain sebagainya, ya, diharapkan memiliki sifat yang positif. Ya, salah satunya adalah qanaah. Yang ketujuh, di antara hal-hal yang dapat membantu memelihara diri dari harta orang lain ialah mencari harta dari berbagai jalannya yang sah. Misalnya berdagang, bertani, ataupun industri. Ya, jadi kalau misalkan antum usaha yang jujur, yang baik, jangan berpikirnya saya pengen kaya tapi instan, itu nggak bisa. Ya, harusnya menjadi orang yang sabar. Insya Allah buah kesabaran adalah memiliki sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Antum harus sabar, ya, sabar dalam menuntut ilmu, ya, sabar dalam menahan ngantuk, masya Allah, ya. Ya, karena itu bagian dari buah kesabaran. Ya. Dalam hadis disebutkan, lebih baik seseorang di antara kamu mengambil tali-talinya, kemudian pergi ke gunung, ya, dan mengambil kayu sambil memikulnya, lalu menjualnya hingga Allah melindungi wajahnya daripada meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberi atau menolaknya. Hal itu dapat memelihara kehormatan dan kemuliaan serta mendatangkan harta yang membantu dalam berbagai urusan dunia dan agama, serta menjauhkan bahaya-bahaya pengangguran dan kekosongan. Penyair berkata, sesungguhnya masa muda, pengangguran dan kekayaan itu menimbulkan kerusakan yang besar bagi manusia. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya untuk kalian semua, kira-kira di dalam diri kalian itu lebih condong sifat al-ifah atau qanaah? Serius qanaah? Kalau misalkan Syahrul bilang qanaah, tolong salah satunya apa? Kan anak tanya balik, karena sini disuruh bertanya malah bingung semua. Karena takut terbongkar.
Ayo Bang Syahrul, maksudnya satu aja. Apa? Segala sesuatu dikerjakan dengan ikhlas, sabar ya. Jadi kalau misalkan antum menahan dari segala apa yang haram-haram yang masuk ke perut, juga itu bagian dari qanaah. Jangan makan makanan yang bukan miliknya. Ayo awak, sudah semua awak. Asal qanaah, ya, asal qanaah itu apa? Asal dari qanaah itu apa? Bagian ke-6. Ayo, anak tanya ya, anak tanya balik. Asal qanaah apa? Berhemat, betul, Ilham. Apa perkataan Sayyidina Ali ya dalam bagian 5? Ayo, jangan-jangan pada tidur tadi. Ayo apa? Apa perkataan Sayyidina Ali dalam bagian ke-5? Ayo, ada yang tahu? Iya, artinya apa? Ayo habis apa habis? Ayo, wah bahaya. Janganlah kamu mengandalkan orang yang kamu hendaki, niscaya kamu sebanding dengannya. Oke. Anak tanya lagi. Apa itu liwat? Liwat. Apa liwat? Apa alif? Liwat apa alif? Hah? Nasi. Salah. Fasya, liwat apa? Enggak tahu. Husain. Homoseks ya, betul. Itu bagian dari keberapa? Keempat. Pinter ya. Wah, yang ngantuk ketahuan berarti ya. Anak tes yang ahwat. Dalam hadis qudsi, pandangan yang terlarang itu merupakan salah satu panah beracun dari iblis. Nah, itu bagian dari beberapa, ya betul. Itu bagian dari beberapa dan itu membahas tentang apa? Hah? Coba anak tanya Libi, tahu? Enggak, lewat juga. 4 tentang al-ifa, betul. Ya, masya Allah ya. Terus anak tanya ke Keiza, hendaklah tidak ikut campur dalam perkara yang bukan urusannya demi mengikuti sabda Rasulullah SAW. Termasuk kebaikan pengamalan Islam adalah bila manusia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Itu masuk pembahasan dari apa? Ayo Keiza, Fira, Elvira, Naswa, apa? Wah bahaya nih. Zahra. Ayo pembahasan dari apa tadi? Betul qanaah? Salah. Wah ini ngantuk nih, ketahuan ya. Berarti jawabannya al-ifa, bagian ke-3.
Anak tanya lagi. Coba anak tanya ATM 2. Siapa? Ada nggak ATM 2 situ? ATM 3 aja deh. Kanusia. Iya, soalnya kelihatan dari sini Kanusia. Sebutkan perkataan dari siapakah ini? Ya. Sesungguhnya orang kaya itu adalah yang kaya jiwa. Apabila kamu memiliki sifat qanaah, maka segala sesuatu menjadi cukup. Itu perkataan dari siapa? A. At-Taghorai. B. Al-Firas Al-Hamdani. Kalau di bahasa Indonesia ini seperti itu, Sarul baca. C. Sayyidina Ali. Bukan menyalahkan karena itu ikon. Oke, kembali ke Rusia dulu ya. Rusia tadi jawabannya apa? Apa B? Apa? Ayo, B itu apa? Ayo. Abu Firas Al-Hamdani. Betul salah? Betul. Sekarang mana tanya ke Oga. Urus agama serta menjauhkan bahaya-bahaya pengangguran dan kekosongan. Ya, itu dalam bagian keberapa dan membahas masalah apa? Oga. Hah? Ayo dibantu sama Adilian, abangnya. Bang Oki, bantu Bang. Betul, ketujuh. Membahas masalah Al-Ifah atau Al-Qanaah? Al-Ifah, Al-Qanaah, betul. Masya Allah kan ya. Anak tanya lagi. Sampingnya Denny. Samping Denny sebelah kiri. Siapa? Haikal. Apa yang Haikal ketahui tentang sifat Al-Ifah? Kan anak tanya balik. Ayo. Gak apa-apa. Ayo dibantu Bang Jundi. Al-Ifah apa? Kan banyak tuh. Kok abang sih? Iya kan satu seharusnya ya. Ayo, Al-Ifah apa? Ayo. Dibantu Bang Haris. Al-Ifah apa? Wah ini bahaya. Dibantu sama Fakih. Apa Fakih? Fakih Yudin Asyafi'i. Apa Al-Ifah? Belum, lewat. Ayo Nanda, tahu Nanda Al-Ifah? Lewat. Faik, Al-Ifah apa Faik? Aku di mana pun berada, anak tahu itu mana? Ya Faik apa? Al-Ifah? Ya kemarin loh, yang ada tanda kantor juga. Lupa? Oh nggak tahu. Adilian, Al-Ifah. Wajib tutup-tutup mukanya semuanya ini, biarin. Gila, ayo gila, Al-Ifah apa lah? Apa Al-Ifah? Masa anak-anak nggak tahu? Ayo Al-Ifah apa gila? Masya Allah kan. Ayo anda lempar ke Ahwat. Al-Ifah apa bunga? Ayo bunga, ayo. Ya? Nggak tahu. Sapira? Nggak tahu. Alif? Alif? Masya Allah. Ayo. Fatan apa Al-Ifah Fatan? Ya? Menjaga. Terus? Terus?
yang diharamkan. Terus dikit lagi betul. Ayo dibantu Sundi. Belum. Ilham, ayo. Sepertinya Ilham sangat tahu dia membaca dengan keras. Al-Ifa itu apa? Ayo Sahrul. Samping Sahrul apa Sus? Samping Sahrul siapa? Faiz. Ayo Faiz. Rapa. Al-Ifa apa Rapa? Ayo apa? Kelulusan budi. Ya Allah Rabbi. Ya itu. Sekarang anak tanya Al-Qanaah. Pasti Al-Qanaah tahu semua. Ya. Anak tanya dari Ahwat, Naya. Al-Qanaah apa Naya? Atifah, Al-Qanaah. Tia. Ayo. Hafiz. Rifki. Apa? Kemuliaan. Terus apa? Tadi lo yang tadi. Terus segala sesuatu hal kita Melakukan dengan ikhlas. Iya itu apa? Apa yo? Faros, Bang Faros. Bang Insan. Insan dari mana Insan? Apa? Hah? Apa? Gabungan. Keagungan dikit lagi. Bang Rehan. Han. Apa? Apa? Oh bahaya nih. Ayo. Anak kasih PG ya, yang ganda ya. Nggak usah, nggak jadi. Saya aja. Ayo, Mira, kamera, kona apa? Alatifa. Uswa, mana Uswa? Nabila, mungkin tahu Nabila. Apa? Kemuliaan. Maksudnya apa? Rasa puas dengan apa yang ada. Itu maksudnya. Ya, kan sudah dijelaskan kemarin. Dalam hadis ditegaskan lagi, kesucian yang paling disukai Allah Ta'ala adalah sucinya kemaluan dan perut. Makanya antum nih bahaya ya, harus menjaga dari hal yang tidak seharusnya. Ya. Kalau Ahwat mah kayaknya kalau masalah kemaluan insya Allah menjaga. Ya. Tapi kalau masalah perut, mau Ahwat mau Iwan kayaknya dihabek semuanya. Ya. Sama kayak Sarawak ini ya, betul ya. Ayo buktikan kalau kalian itu. Yo di sini nih siapa? Yang suka ngambil atau bahkan makan makanan yang bukan miliknya. Biasanya tadi yang berucap duluan siapa? Ya. Sendal di rumah anak berganti-ganti. Maksudnya ditinggal. Besok karpil. Apa udah diambil? Ada lagi. Apa tuh? Swallow yang warna gimana tuh ya? Swallow yang warna biru kalau masalah yang udah kopet-kopet itu. Itu ganti lagi. Ya astagfirullahaladzim. Tapi yang anehnya itu bukan miliknya. Miliknya nggak tahu tuh mana. Itu bagian dari Al-Ifa atau Al-Qanaah.
Al-Ifah. Ayo, siapa yang kayak gitu? Yang semalam jajan, dia kemana? Jadi Banyak yang jajan ya. Alif. Pokoknya sendalnya mirip kayak sendalnya Haikal, mirip. Ayo, enggak Haikal ada. Pas Haikal datang tuh ada kembar, ada 4. Ya jangan membiasakan seperti itu ya. Ayo, biasakan bertanya satu orang saja, iwan satu, ahwat satu. Soalnya kalau anak tanya aku malah jawabannya Jubda, bolehlah. Ya, berarti Jubda nggak ngantuk matanya ya. Jarak, ayo bunga. Ayo menanya apa? Mumpung ada pertanyaan, mumpung dibuka. Ya jadi langsung aja, langsung di itu aja, langsung di tweet, langsung di tweet. Ayo apa? Ayo cepet. Yang bertanya tuh biasanya mendapat nilai yang baik. Ini ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama nggak ngerti, yang kedua malu, yang ketiga males, yang keempat coba ayo Malik nanya Malik. Matan atau Malik. Ayo Ikhwan, siapa? Matan. Apa Gilar? Admin nggak nanya. Kalau admin jadi ya. Malik. Ayo cepetan Gilar. Ucup lagi pusing jangan. Ya apa pertanyaannya apa? Ayo awak. Ayo apa itu waktu? Bebas antum ingin menanya seputar al-ifah atau al-qanaah atau yang lainnya. Ayo. Apa coba Pasya? Gak apa-apa. Dia tadi ngomong apa? Kenapa? Lupa. Ayo, Ahwat ada? Ayo. Ayo Gaiza, udah? Nabila, oke coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Apa maksud dari al-ifah? Ya, apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa ya. Anggap saja belum dibahas. Oke. Maksud dari al-ifah itu adalah ya kelulusan budi. Ya. Yang dimana artinya itu apa? Pencegahan manusia terhadap dirinya dari berbagai perbuatan haram dan menghindarkan kebiasaan yang lebih atau yang tidak baik hingga terpelihara tangannya gitu. Al-ifah itu termasuk perbuatan yang baik ya ternyata. Ya. Misalkan Nabila ingin mencuci baju ya. Seharusnya agar Nabila ingin mencuci baju ya, yang baik itu gimana? Jangan direndam berhari-hari.
Ya, karena menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Nah, yang tidak sedap itu tidak baik. Kalau misalkan Nabila langsung digiles, ya langsung digiles, dicuci. Nah, itu Nabila orangnya baik, rajin, bersih dan soleha. Ya Rul, Masya Allah. Berikutnya dari Khalid. Apakah orang yang menundukkan pandangan termasuk sombong? Menunduk pandangan dari apa? Ayo, menunduk pandangan dari apa? Oh, maksudnya menunduk pandangan dari lawan jenis. Yang betul lah kalau hadis mah dari lawan jenis ya. Maksudnya nih, maksud anda nih, ini pertanyaan Khalid atau Bang Haris? Khalid. Oh, berdua gitu dulu ya. Ya, itu tidak sombong karena itu menunjukkan menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan berarti kayak gini-gini, enggak, matanya enggak kayak gitu, tapi ketika melihat orang misalkan Biba jalan, nggak usah dilihatin nih, biasa aja gitu. Misalkan Keja jalan sama Olip nggak usah dilihatin, biasa aja, menunjuk pandangan. Tapi maksudnya menunjukkan pandangan itu bukan berarti gini-gini ada lubang jatuh, ya. Maksudnya apa? Menghindari apa? Penglihatan yang bukan halalnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini kalau di sini mah ini bukan sifat sombong, tapi sifat kehati-hatian gitu ya. Ini kan konteksnya pertanyaan ini ada kata menundukkan pandangan, itu bagus malah. Itu bagian dari al-ifa. Kalau qanaah itu apanya? Iya, pintar Sarul, Masya Allah. Ayo berikutnya siapa? Tadi siapa? Masa tadi banyak yang itu. Habibah tadi mau nanya apa? Latifah. Tadi banyak yang angkat tangan mau ngapain? Ayo, siapa lagi? Jadi betul sekali ya. Karena laki-laki itu lemahnya itu di mata, di pandangan. Laki-laki itu kalau yang lihat yang indah-indah itu, ya Allah, ya langsung istighfar ya, ilham ya, lihat itu. Ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai lewat. Apalagi kalau ada yang bohai-bohai itu jangan lewat. Bohai menjaga pandangan ya. Ya. Antum juga ya. Pasya juga ya, kamu lihat. Itu ada itu. Ada tukang pecel. Ya Allah. Oke, tadi siapa? Selgi menanya apa Selgi? Nanya Pasya, nggak boleh. Ayo Selgi tadi apa? Ini dari siapa? Tahu dari Fatih tadi. Tulisannya Masya Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kalau kita membeli sesuatu tetapi uang kita kurang, tapi kita ambil lebih untuk berbagi ke orang, apakah kita berdosa? Oh, berdosa dari mananya? Tidak kurang. Maksudnya kurang itu atau bilang atau enggak? Kalau misalkan orangnya itu enggak bilang terus antum ngasih ke orang, wah itu berarti antum berbagi dosa. Iyalah. Tapi kalau misalkan antum bilang, apaan? Anak kurang ya, anak min kayak gini. Aduh mau ngambil berapa aja itu udah atas seizin yang punya. Jadi kalau antum bagikan yang lain itu enggak berdosa. Pahala buat antum. Ya. Masalahnya di sini konteks pertanyaannya antum izin atau enggak? Ini nanya siapa? Fulan. Izin atau enggak?
Ayo, kan sini apakah kalau kita membeli sesuatu tetapi uang kita kurang, kan kurang nih, tapi kita ambil lebih untuk berbagi ke orang, apakah kita berdosa? Nah, sini pertanyaannya lagi, antum izin atau tidak? Kalau tidak itu berdosa karena antum mengambil yang bukan haknya. Misalkan antum ngambil sebelah, uangnya 2.000. Sedangkan anda lagi ke dalam, misalkan lagi ngambil kembalian, antum ngambil 4. Anda baik kan? Yang duanya anda kasih ke Pasya, yang satu anda kasih ke Pasya, yang satu anda kasih ke Malik. Berarti Pasya sama Malik itu nggak tahu tapi berdosa, gitu. Karena dari perbuatan yang ini. Tapi kalau misalkan antum izin, apa nih ya, anak min 4, min 2, dia nggak apa-apa tuh mau kasih ke siapa juga. Tapi itu sudah jelas, sudah sah ya, itu. Oke ya, ngerti kan maksudnya? Ya, ini dari siapa ini, penasaran anak? Kalau dari naga-naganya sih kayak tulisannya Hafiz ya, bukan? Ya pokoknya seperti itu. Ayo, siapa lagi? Satu lagi mungkin. Ayo Habibah. Tadi yang angkat tangan siapa sih? Ayo Uswa. Ayo apa? Masih mikir-mikir. Ayo, matahari sudah menyinari bumi. Waktu dikit lagi sudah pukul 6. 2 menit lagi. Ayo, satu lagi. Uswa apa? Latifah apa? Tuh kan ini masih malu nih, kalau malu jangan pribadi ya. Ahwat juga harus menjaga pandangan ya, bukan laki-laki doang ya. Oke. 1, 2, 3. Waktu sudah menunjukkan pukul 6. Alhamdulillah tidak terasa. Semoga apa yang disampaikan ya, karena pada dasarnya pemateri adalah orang biasa, jadi yang benar, yang sangat benar perkataannya anak datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu saya akhiri kajian ini ya. Semoga menjadi cambukan bagi kita semua bahwa adab itu meliputi dari lini aspek kehidupan ya, kehidupan antum sehari-hari, dari gerak-geriknya apapun itu ada adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.